yang memiliki arti telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa. Ya, dewasa awal ini adalah yang telah menyelesaikan pertumbuhan dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan individu dewasa lainnya menurut Kurlock, ya. Kurlock juga menjelaskan bahwa masa dewasa awal ini dimulai dari usia 18 sampai 40 tahun. Nah, nanti mungkin ada perbedaan usia sesuai dengan menurut teori siapa. Kalau menurut Kurlock dia 18 sampai 40. Individu pada masa dewasa awal diharapkan dapat memainkan peran baru seperti peran suami istri, orang tua, pencari nafkah. Selain itu dapat memainkan peran baru, individu pada masa dewasa awal juga diharapkan dapat mengembangkan sikap dan keinginan dan nilai-nilai baru yang sesuai dengan tugas-tugas yang ada pada tahap perkembangan perkembangan ini. Nah, perkembangan sosial masa dewasa awal adalah puncak dari perkembangan sosial pada masa dewasa, di mana kita tahu semakin orang tua maka pertemanan ya dan perkembangan sosial itu menjadi semakin lebih sedikit, lebih sempit. Contohnya saja kalau Anda boleh menyadari dalam kehidupan Anda sekarang, cobalah hitung jumlah pertemanan Anda ketika Anda masuk pada masa dewasa awal dan masuk sekarang. Ivin masuk dewasa awal ya? Oh, Ivin nggak bisa ditanya. Berarti yang bisa ditanya cuma Bu Risma ya. Nah, Bu Risma coba. Menurut Bu Risma, berapa jumlah perkembangan sosial Ibu? Ibu umurnya di atas 40 kan ya? Kayaknya 50 Bu, November ini. Yang maksudnya sudah di atas 40 kan berarti? Benar Ibu. Berarti Ibu tidak termasuk ke dewasa awal. Nah, yang ada di sini yang lain mungkin masuknya ke dewasa awal. Nah, apakah perkembangan sosial Ibu mulai merasa menurun atau bagaimana? Kalau sekarang ya, di atas 40 ya Bu. Iya. Di atas 40 sepertinya kita lebih nyaman ini deh, sendiri Bu, daripada bersosialisasi dengan begitu banyak orang. Iya. Artinya Ibu lebih mengutamakan kualitas hubungan dibandingkan Iya, kuantitas hubungan ya. benar Ibu. Nah, sementara pada masa dewasa awal biasanya orang banyak sekali dia menjalin persahabatan, pertemanan gitu ya. Mungkin karena coba-coba membangun relasi. Tetapi ketika masuk pada masa dewasa madya, usia 40 tahun, maka orang mulai memilah-milah pertemanan. Tidak semua dijadikan teman. Kalau sekarang mungkin yang lain masih masuk pada masa ini. Kenapa hal itu terjadi? Ya karena memang masa ini adalah masa di mana tugas perkembangan itu sangat banyak. Kenapa dibilang sangat banyak? Mulai dia tadinya pelajar, kemudian dia kuliah. Mungkin waktu berkuliah dia tinggal jauh dari orang tua. Dan dia harus mengatur, melakukan regulasi diri sendiri, mandiri dengan segala sesuatu yang aktivitas yang dia lakukan. Kemudian setelah dia kuliah, dia harus sudah bisa mandiri secara keuangan. Artinya setelah kuliah, ekspektasi atau harapan dari orang tua adalah mereka akan bekerja. Ya, bekerja di sini dia sudah menghasilkan uang, tidak bergantung lagi kepada orang tuanya. Kemudian selanjutnya, tugas yang selanjutnya adalah harapannya di usia dewasa awal ini mereka mempunyai yang namanya hubungan menjalin komitmen ya. Dalam hal ini adalah pernikahan. Mempunyai pasangan, mempunyai keluarga baru. Artinya keluarga inti itu sudah tidak menjadi yang utama, tetapi keluarganya yang menjadi utama. Jadi harus lebih mandiri lagi. Yang terakhir dia berubah peran sebagai orang tua. Ya, di masa ini tuh terjadi perubahan peran yang cukup banyak gitu. Terjadi pergantian fungsi yang begitu banyak dari mahasiswa menjadi pekerja menjadi nanti seorang suami atau istri menjadi bapak atau ibu gitu ya. Jadi inilah dikatakan bahwa mereka mempunyai banyak sekali tugas perkembangan yang harus diselesaikan.
Nah, menurut Santrok 1999, masa dewasa awal itu transisi secara fisik atau physical transition, kognitif, ya, intelektual, kemudian transisi dari peran sosial, ya, dia sudah memiliki peran di dalam sosialnya. Tadi ketika mereka masih anak-anak, belum mempunyai dampak, belum mempunyai pengaruh, ya, remaja maksudnya ya, belum ada pengaruhnya terhadap lingkungan. Nah, dia berubah fungsinya. Ketika dewasa awal, dia sudah mempunyai fungsi, sudah mempunyai dampak terhadap kehidupan sosial yang ada di sekitarnya. Jadi masa dewasa awal adalah masa beralihnya pandangan egosentris menjadi sikap empati. Egosentris itu hanya memikirkan diri sendiri. Sementara ketika dia 18-40 tahun, dia bergaul dengan merupakan puncak dari perkembangan sosialnya, dia mempunyai banyak relasi terhadap orang lain. Karena itu kalau dia mempunyai relasi-relasi tersebut berhasil, dia harus punya empati. Ya, pada masa ini penentuan relasi adalah memegang peranan penting. Nah, ada dua kriteria yang diajukan untuk menunjukkan akhir masa muda dan permulaan dari masa dewasa awal. Ya, adalah kemandirian ekonomi dan kemandirian dalam pembuatan keputusan. Ini jelas sekali ya. Ketika anak sudah masuk kepada fase dewasa awal dan dia sudah mulai bekerja dan dia mandiri secara ekonomi, tentunya keputusan yang dia buat sudah tidak lagi dipengaruhi oleh orang tua atau di-endorse, ditekan, ya, di bawah bayang-bayang dari orang tua. Kenapa? Karena dia sudah punya penghasilan sendiri, karena itu dia mandiri juga dalam membuat keputusan sendiri. Nah, sebagai tanda memasuki masa dewasa yang paling luas diakui adalah ketika seorang mendapatkan pekerjaan waktu yang kurang lebih, ya. Jadi ketika orang mendapatkan pekerjaan yang mapan, ya, dalam arti punya gaji tetap, ya, penghasilannya tetap, kemudian bisa melakukan fungsinya sebagai pekerja, ini adalah masa yang paling diakui di dewasa awal. Itu kenapa orang harus mendapatkan pekerjaan yang tetap dan nyaman buat dia sebelum dia mencapai usia 40 tahun. Artinya masa fase ini 18-40 ini adalah masa kesempatan dia untuk mencari pekerjaan yang tepat. Nah, lalu apa ciri-ciri dewasa awal menurut Hurlock 2003? Yang pertama adalah masa pengaturan. Nah, pada masa ini individu akan mencoba menentukan mana yang sesuai dan dirasa paling memberikan kepuasan permanen bagi dirinya. Ya, dia akan mencoba-coba dan dirasakannya mana yang manfaatnya paling tinggi. Yang kedua, ketika individu menemukan pola hidup yang diyakini dapat memenuhi kebutuhannya, individu tersebut akan mengembangkan pola perilaku, sikap, dan nilai yang cenderung akan menjadi kekhasan selama sisa hidupnya. Jadi, kemarin waktu remaja kan dia cari-cari tuh pola yang pas untuk dirinya. Nah, dewasa awal ini adalah masa di mana dia menetapkan pola mana yang paling pas untuk hidupnya. Ya, jadi setelah dia menemukan yang pas, baru dia bisa mengembangkan pola tersebut, mengembangkan sikap dan nilai-nilai yang akan menjadi ciri khas dari dirinya. Yang kedua adalah masa usia produktif. Ya, produktif sendiri sebenarnya tidak hanya dalam arti kata produktif menghasilkan anak. Ya, kalau menghasilkan anak benar. 18-40 adalah masa yang produktif. Di mana apalagi terutama untuk wanita ya, usia 40 tahun diharapkan sudah tidak melahirkan lagi untuk wanita. Ya, kalau pria sih mungkin nggak masalah ya karena tidak melahirkan gitu ya. Tapi kalau wanita diharapkan usia 40 dia sudah tidak melahirkan lagi. Kenapa? Karena daya tahan tubuhnya tidak seperti waktu masa muda ketika menghadapi masa kehamilan tersebut. Jadi diharapkan sebelum 40 dia sudah selesai hamilnya. Kemudian pada masa usia ini, masa yang cocok untuk menemukan pasangan hidup, menikah, memiliki anak, dan masa ini disebut pula organ reproduksi sangat produktif dalam menghasilkan individu yang baru atau anak ya. Masa ini adalah masa di mana
masa yang paling baik untuk memproduksi anak katanya ya, untuk memiliki keturunan. Tapi disebut juga merupakan masa yang bermasalah. Kenapa? Karena pada masa ini individu harus menyesuaikan diri dengan peran baru yang dimilikinya, yaitu perkawinan dan pekerjaan, ya, beralih dari mahasiswa dan kemudian mempunyai pekerjaan dan mempunyai pernikahan. Nah, individu yang tidak dapat menyesuaikan diri, maka hal itu akan menimbulkan masalah dalam hidupnya, ya. Kalau si Erik Erikson yang psikososial itu ya, intimacy versus isolasi, ya, kalau masih ingat ya, usia ini adalah intimacy versus isolasi, di mana ketika dia tidak menemukan keintiman, tidak bisa membuat komitmen ya terhadap orang lain, maka menjadi dia isolasi diri. Dia mengisolasi artinya dia tidak lagi akan kesulitan mempunyai hubungan, komitmen dan lain sebagainya. Ya, ini sebenarnya intimasi dan ini ya hubungannya juga dengan pekerjaan, tidak hanya dengan pasangan hidup, ya. Di pekerjaan, kalau dia tidak menemukan pekerjaan yang tepat, ya, tidak bisa berkomitmen dengan pekerjaan tepat, maka akan menjadi isolasi diri karena dia tidak mampu ya melakukan komitmen tersebut. Nah, individu yang tidak dapat menyesuaikan diri akan menimbulkan masalah dalam kehidupannya. Nah, beberapa alasan kenapa individu sulit untuk menyesuaikan diri terhadap peran yang baru dimilikinya. Pertama adalah kurang persiapan. Ya, mungkin pada waktu dia masa remaja atau ketika dia masuk baru-baru beranjak dari remaja akhir menuju ke dewasa awal, dia tidak dibiarkan oleh orang tuanya untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Artinya dia berada di bawah bayang-bayang orang tuanya. Ketika membuat keputusan harus tanya orang tuanya, dan keputusan yang dia buat harus sesuai dengan keinginan orang tuanya. Dia bertingkah laku harus sesuai dengan norma ada orang tuanya. Harusnya umur segitu kan sudah punya norma dan nilai sendiri, tetapi dia tidak mempunyai, sehingga dia sulit untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dia miliki, ya, karena tidak ada latihan. Makanya sebenarnya sejak mereka kecil, ya, tidak mulai dewasa sebenarnya, sejak kecil ajarkan anak untuk melakukan problem solving terhadap masalah dirinya. Misalnya, ya, ketika anak Bu Kristiani jatuh dalam belajar berjalan, kita biarkan. Kenapa kita biarkan? Dia akan belajar kalau jatuh itu dia harus berdiri dan dia berjalan lagi. Jadi tidak selalu ketika anak kecil itu jatuh kita langsung bantu, kita angkat, atau ketika dia menangis jatuh kita langsung diamkan. Tidak. Tidak belajar regulasi diri, tidak belajar untuk menyelesaikan permasalahannya. Ya, bukan berarti